Pria yang sial ini baru saja minum air, tiba-tiba ada burung aneh di sebelahnya. Terkejut dengan penampilan yang kehilangan tangan dan kaki, dia segera mencuci wajahnya. Ketika melihat lagi, burung aneh itu sudah menghilang. Namun, tiba-tiba ada kapal hantu yang muncul dari kejauhan. Dalam sekejap, kapal hantu itu datang dan dengan rakus menelan kapal bajak laut. Berita ini segera sampai ke pihak Barbossa, karena kapal dagangannya yang diserang. Namun, saat dia mendengar nama lawannya, dia langsung bingung. Barbossa segera mencari penyihir yang pernah dia selamatkan untuk meminta bantuan. Namun, jelas dia terlalu khawatir. Karena tujuan utama dari pembunuh laut Salazar adalah Jack. Selama dia tinggal di darat dengan baik, tidak akan ada bahaya. Namun, membuat Barbossa meninggalkan kehidupan bajak laut lebih sulit daripada membunuhnya. Melihat keberanian Barbossa, penyihir segera mengeluarkan gong. Untuk melindungi armada bajak laut dan kekayaannya sendiri. Barbossa membuat keputusan berani. Tidak lama kemudian, Barbossa bertemu dengan kapal Silent Mary di laut. Salazar melihat ada mangsa yang datang. Segera menggerakkan kapal hantu Mary untuk menelannya. Pada saat-saat penting, Barbossa mengatakan bahwa dia bisa membantu menemukan Jack. Ucapan ini tanpa ragu memberikan suntikan adrenalin kepada Salazar. Kapal hantu Mary juga berhenti menyerang dan terapung di udara. Pasukan hantu segera naik ke kapal Ratu N setelah balas dendam. Mengendalikan semua awak kapal. Karena mereka adalah kekuatan yang tak terkalahkan di laut. Meskipun Barbossa memiliki kapal Dewa Triton, itu tidak berguna. Salazar mengancamnya untuk segera mengungkap keberadaan Jack. Jika tidak, setiap kapal yang mereka rampok akan membunuh seorang awak kapal. Nama bajak laut legendaris memang benar-benar terkenal. Di kapal Barbossa, dia segera mengungkapkan pencarian Jack untuk Trisula Poseidon. Asalkan Salazar membiarkan dirinya dan awak kapalnya selamat, dia bisa menemukan Jack sebelum matahari terbit besok. Dengan panduan kompas, akhirnya, Barbossa menemukan kapal Jack pada saat matahari terbit terakhir. Menemukan kapal Jack. Sementara itu, Gibbs juga menemukan kapal hantu Salazar. Untuk keselamatan awak kapal, Jack memerintahkan mereka untuk naik ke kapal mati hiu dan pergi. Sementara itu, dia membawa Henry dan Carina untuk mengalihkan perhatian kapal hantu Mary. Pada saat itu, Carina tiba-tiba menyadari bahwa Jack adalah targetnya. Maka dia melepas roknya dan bersiap-siap berenang ke tepi pantai. Dan saat Salazar melihat Jack akan melarikan diri ke daratan, dia langsung menyadarinya. Meskipun pasukan hantu tak terkalahkan di lautan, tapi begitu mereka menginjakan kaki di daratan, mereka akan lenyap. Dia segera memerintahkan untuk melepaskan hantu pembunuh. Di bawah kelembutan air laut, mereka segera hidup kembali. Mereka dengan cepat berlari ke arah Jack. Pada saat itu, Henry juga merasa apa yang dikatakan Carina masuk akal. Hanya saja, saat dia ingin meninggalkan Jack, terjadi kejadian tak terduga. Kekuatan tempur hantu pembunuh ini memang luar biasa. Keduanya berhasil ditahan seperti itu. Salazar menunggu saat yang tepat. Dia segera memimpin pasukan hantu untuk menyerang. Henry sama sekali tidak tertarik untuk membahas masalah ini. Yang terpenting sekarang adalah mencari cara untuk berenang ke daratan. Dia berhasil menarik perhatian hantu pembunuh dengan melemparkan pakaiannya ke laut. Kemudian dia meminta Jack untuk segera melompat ke laut dan melarikan diri bersama. Sayangnya, Jack malang melintang dan kakinya patah. Papan dasar terjebak di atas kapal. Melihat pasukan besar Salazar akan segera datang, dia mengangkat tombak besi dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Tiba-tiba serangan hantu datang. Jack panik dan melempar tombak besi dari mulutnya. Sepertinya takdir tidak ingin mati. Hantu mencium bau Henry di laut. Jack memanfaatkan kesempatan untuk mengikat tali kehaluan kapal dan mengikat simpul mati. Ketika Salazar mengayunkan pedangnya ke bawah, perahu cepat hantu segera dinyalakan. Dengan mengendalikan tali, Jack berhasil menyelamatkan Henry dari mulut hantu. Salazar terkejut karena dia memelihara serigala berbulu putih. Keduanya tiba di pantai dengan selamat. Namun pasukan hantu juga segera menyerbu ke pantai dangkal. Hanya karena ancaman daratan, Salazar hanya bisa mengeluh dengan tidak puas. Menunggu Jack kembali ke laut, Carina yang mengagungkan ilmu pengetahuan terkejut melihat adegan ini. Mereka berlari ke dalam pulau kecil. Namun mereka tidak perlu khawatir. Beberapa orang baru saja lolos dari kejaran Salazar. Mereka jatuh ke perangkap di pulau itu lagi. Tampaknya Jack benar-benar membuat banyak orang marah di laut. Sementara itu, tidak bisa menangkap Jack. Salazar sedang membantai dengan gila di kapal. Melihat bahwa gilirannya akan segera tiba, Barbossa dengan cepat setuju untuk pergi ke pulau. Menangkap Jack dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Jack akan segera mengadakan pernikahannya sendiri. Ternyata dia pernah berhutang banyak pada tuan pulau. Oleh karena itu, tuan pulau memutuskan untuk menikahkan janda yang cantik dengan Jack. Menikah dengan Jack untuk melunasi hutang. Jack yang bingung terlihat sangat bingung. Langsung mengatakan bahwa dia tidak pantas untuknya. Tapi tidak disangka tuan pulau langsung mengayunkan cambuk. Jack akan menerima ciuman cinta sejatinya. Di saat bibir yang menakutkan itu semakin dekat, suara tembakan terdengar. Barbossa tiba tepat waktu. Tapi dia tidak berniat membawa Jack kembali ke Salazar. Ternyata semua yang dilakukan Barbossa, semua itu untuk mencari Trident. Lebih baik menghancurkan pasukan hantu langsung, daripada hidup dalam ketakutan. Jack mengatakan dia sangat suka rencana ini. Tapi sekarang tidak ada kapal yang bisa lolos dari cengkeraman Silent Mary. Tanpa ragu, Barbossa mengeluarkan pedang magis Trident. Benar, belum ada kapal hantu yang bisa melintasi Black Pearl.
Black Pearl yang tersegel dalam botol akhirnya akan mengembalikan kejayaannya di masa lalu. Jack dengan hati-hati membawa botol itu menuju pantai. Namun, tanpa sengaja dia menjatuhkan botol itu ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, Black Pearl terus membesar. Tapi tidak lama kemudian, semua orang menjadi bingung. Barbossa dengan diam-diam merebutnya. Dia tahu hanya dengan kembali ke lautan, Black Pearl bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Tidak lama kemudian, cinta mereka berdua akhirnya terwujud. Namun, satu gunung tidak bisa menampung dua harimau. Satu kapal tidak bisa memiliki dua kapten. Sementara itu, Gibbs dan yang lainnya secara tak terduga bertemu dengan angkatan laut kerajaan di laut. Meskipun mereka menggunakan interogasi yang keras, mereka tidak bisa mendapatkan keberadaan Jack. Beberapa orang terus terperangkap di dalam sel dan tidak bisa melarikan diri. Tapi Gibbs, si rubah tua ini pasti tidak akan menyerah begitu saja. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia bisa membuka kunci pintu dengan mencari benda yang tajam. Kuku tua awak kapal adalah pilihan yang tepat. Tidak lama kemudian, beberapa orang melarikan diri dengan perahu kecil. Di tengah lautan yang luas, Gibbs menemukan Black Pearl tidak jauh dari sana. Ternyata angkatan laut kerajaan tidak pernah berhenti mencari Jack. Pada saat itu, Barbossa juga menemukan mereka. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah kapal hantu yang tersembunyi dalam kegelapan. Maka dia memutuskan untuk membiarkan gadis itu mengemudikan kapal. Setelah semua, hanya dia yang tahu bagaimana mengikuti peta laut di langit untuk menemukan Trident dengan cepat. Barbossa dengan rasa ingin tahu mendekat dan memeriksanya. Namun dia secara tak terduga menemukan bahwa jurnal di tangan gadis itu tampak akrab. Dia bertanya kepada gadis itu dari mana asalnya. Dia ingin meninggalkan jurnal itu bersama dengan gadis itu di depan panti asuhan. Barbossa segera tertarik dan bertanya tentang nama gadis itu. Informasi ini seperti petir di siang bolong yang menghantam hati Barbossa. Dia diam-diam pergi ke dek dan membuka kompas. Gadis di depannya adalah putri kandungnya sendiri. Pada saat itu, Henry menyadari bahwa angkatan laut kerajaan semakin mendekat. Mereka menembakkan meriam mereka untuk menghancurkan Black Pearl. Komandan yang penuh percaya diri bahkan tidak pernah bermimpi bahwa dalam detik berikutnya dia akan menjadi korban meriam. Hanya dalam sekejap, kapal hantu itu menelan angkatan laut kerajaan. Melihat situasi tersebut, Barbossa segera memerintahkan evakuasi dengan kecepatan penuh. Belum sempat berbalik, kapal hantu langsung menabrak kapal Mary yang sedang diam. Salazar langsung memimpin pasukan hantu untuk naik ke kapal Black Pearl. Saat itu, pikirannya penuh dengan niat untuk membunuh Jack si burung beo. Untungnya, Henry segera bertindak untuk menyelamatkan. Jack sebenarnya ingin melompat ke kapal seberang. Namun, tak disangka karena kekuatannya kurang, dia jatuh langsung ke meriam. Melihat situasi itu, Salazar langsung mendekat untuk membunuhnya. Jack terus menggoda Salazar di antara kedua kapal. Namun, yang tak terduga adalah, patung Mary yang diam tiba-tiba terbangun dan menusuknya. Setelah berhasil menghindari serangan, tiba-tiba ada meriam yang mengarah ke kepalanya. Saat itu, keajaiban terjadi dan peralatan kapal terbuka. Jack memanfaatkan kesempatan untuk menarik tali dan mengarahkan meriam ke kepala Mary, menghancurkannya. Namun, sebelum dia bisa pulih, dia kembali ditabrak oleh meriam dan masuk ke dalam ruang kapal. Pada saat itu, Gibbs dan yang lainnya juga naik ke kapal Black Pearl. Pemandangan di depan membuat mereka sangat marah. Mari berani, selamatkan Black Pearl. Meskipun semua orang berjuang mati-matian. Namun, menghadapi pasukan hantu yang tak bisa mati, mereka tetap kalah. Dan Salazar juga mengalahkan Jack di dalam kabin dan bersiap untuk membunuhnya. Jika terus seperti ini, takutnya semua orang akan mati di sini. Untungnya, Karina berhasil menemukan lokasi Trident dengan bantuan Starpat. Para hantu panik saat melihat daratan. Pergi ke tempat tidur. Mereka semua melarikan diri kembali ke kapal hantu. Jack pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap kembali ke Mutiara Hitam. Dengan hati yang tidak puas, Salazar langsung ke dek untuk mengendalikan kemudi dan mengubah arah. Tapi sudah terlambat. Hantu-hantu yang tidak bisa kembali ke kapal hantu seketika berubah menjadi debu. Tanpa pilihan, Salazar menculik Henry sebagai taruhan terakhir. Sekarang hanya dengan menemukan Trident, semua masalah bisa teratasi. Pemandangan di pulau ini adalah pulau dengan langit bintang yang sempurna. Karina meletakkan batu permata yang hilang kembali ke tempatnya yang jauh. Ayahku, aku melakukannya untuknya. Setelah batu permata kembali ke tempatnya, ia seketika memancarkan cahaya yang mempesona. Terhubung dengan 4 batu permata lainnya membentuk bentuk Trident. Trident Dewa Laut yang tidur selama ribuan tahun akhirnya terbangun. Kemudian melepaskan gelombang energi yang membelah laut menjadi 2. Jack dan Karina juga tidak sengaja jatuh ke dasar laut. Pemandangan di depan membuat Karina tidak bisa dipercaya. Sementara itu, Jack dengan prinsip tidak mau rugi mengambil kesempatan untuk menyimpan buku harian di dalam tasnya. Sementara itu, Salazar memutuskan untuk mengambil alih tubuh Henry dan pergi ke dasar laut. Jika Jack mendapatkan Trident sebelumnya, rencana balas dendam akan gagal. Namun, First Mate sangat khawatir dengan tindakan ini. Begitu kamu menguasai yang hidup, tidak ada jalan kembali. Kamu akan terperangkap dalam tubuhnya selamanya. Coba bebaskan aku dengan menggunakan mereka. Pada saat itu, Jack dan Karina juga menemukan 3 tombak. Namun, Salazar yang mengambil alih tubuh Henry segera menyerang. Jack terlihat bingung dengan tindakan Henry. Dia hanya fokus menghindar tanpa melakukan serangan balik. Baru ketika melihat pasukan hantu di lautan dalam, dia baru sadar bahwa Henry bukanlah dirinya sendiri. Meskipun mengetahui identitasnya, Jack tidak berani membunuhnya. Kamu mendapatkan aku, kamu mendapatkan anak itu, Jackie. Jack berada dalam posisi defensif dan tidak bisa menggunakan kekuatannya sepenuhnya.
Dalam sekejap, Salazar berhasil mencabut senjatanya. Melihat Jack dalam bahaya, Karina menyadari bahwa hanya trident yang bisa mengubah keadaan. Dengan marah, dia langsung menendangnya. Gelombang yang muncul secara tidak sengaja membuat Jack ketakutan. Kekuatan yang tidak seimbang terlalu besar. Trident Dewa Laut akhirnya direbut oleh lawan. Pada saat ini, artefak itu mengeluarkan denyutan aneh. Kekuatan Dewa Laut yang kuat membuat Salazar segera melepaskan diri dari tabu. Dia tidak lagi terperangkap dalam tubuh Henry. Salazar mengayunkan trident. Arus laut yang dingin segera melingkupi Jack. Dia seperti anak kecil yang tanpa ampun bermain-main dengan mainannya sendiri. Melihat Jack hampir mati karena bermain-main, Karina segera membangunkan Henry. Ternyata yang dimaksud di jurnal adalah melepaskan kekuatan Dewa Laut. Itu adalah untuk menghancurkan trident. Pada saat ini, Jack sudah tidak memiliki kekuatan sedikit pun karena bermain-main. Namun meskipun begitu, dia tetap dengan keras kepala menyatakan bahwa dia bisa memaafkan lawan. Salazar tidak berkata-kata lagi. 3 tombak menusuk dada Jack. Namun Jack malah tersenyum jahat. Salazar bingung dan terkejut. Ternyata Jack suka menyimpan barang-barang bagus di hatinya. Ini juga membuatnya sekali lagi lolos dari cengkeraman maut. Henry yang kuat segera maju dan menghancurkan trident Dewa Laut yang rapuh ini yang terkenal dalam legenda. Ketika kutukan lautan sepenuhnya terhapus, pasukan hantu di dalam air merasakan sesak napas. Mereka segera melangkah ke daratan untuk mengembalikan kehidupan mereka. Salazar tidak pernah bermimpi bahwa dia bisa menjadi manusia lagi dalam hidup ini. Namun saat mereka merayakan kegembiraan ini, dinding air di sebelah mulai runtuh perlahan-lahan, dan terus menyatu ke tengah. Jika tidak segera melarikan diri ke daratan, maka semua orang akan ditelan oleh laut. Saat yang kritis, Barbossa tampil gagah dengan menginjakkan kaki di atas jangkar besi. Dia memimpin Black Pearl berlayar di tepi perburuan. Jack dan yang lainnya dengan cepat naik ke atas jangkar kapal. Pada saat itu, Salazar dan pasukan hantu juga menyadari bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Semua orang berkerumun dan saling menarik. Hal ini membuat kapal Black Pearl yang sudah berada di ambang kematian tidak mampu menahan beban. Untungnya, Gibbs menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menstabilkan badan kapal. Namun, tidak berhasil berlayar sendirian. Ketika semuanya berjalan ke arah yang baik, rantai besi tiba-tiba menabrak karang. Tiang kayu yang menarik tombak seketika patah. Rantai besi yang susah payah naik tiba-tiba turun dengan cepat. Para awak kapal segera menyesuaikan diri. Namun ini juga membuat rantai besi bergetar dengan hebat. Karina langsung terjatuh tanpa sempat menahan diri. Di saat genting, Barbossa dengan susah payah menangkapnya. Dan tato bintang di lengannya persis seperti di jurnal. "Siapa aku di sini?" Pearl. Melihat mata putrinya yang berkaca-kaca dengan air mata, Barbossa mengerti bahwa hidupnya tidak ada penyesalan lagi. Namun, pada saat itu, Salazar tiba-tiba mengayunkan pisau ke arah Karina. Jack segera mengerti apa yang temannya ingin lakukan. Dia dengan cepat mengambil aksesori Henry dan melemparkannya ke arah Barbossa. Ini adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk melindungi putrinya. Selamat tinggal, Raja Laut. Selamat tinggal, Kapten Barbossa. Jika ada kehidupan berikutnya, aku ingin melihatmu makan apel lagi. Seiring dengan penyatuan permukaan laut, akhirnya 3 orang kembali ke kapal non-Pearl dengan bantuan tombak besi. Pada saat ini, para awak kapal juga menyadari apa yang terjadi. Kapten Barbossa yang kompetitif, lucu, dan humoris tidak akan kembali lagi. Jack meminta Henry untuk memberikan jurnal kepada Carina. Meskipun pada saat pengenalan itu, ayah benar-benar pergi. Tetapi dia bangga dengan asal-usulnya sendiri. Setelah melewati begitu banyak hal, Henry dan Carina akhirnya bersatu. Dan 10 tahun yang lalu, Henry akhirnya memenuhi janjinya kepada ayahnya. Dan wanita yang paling kubenci juga telah muncul. Melihat mereka berpelukan membuatku benar-benar tidak nyaman. Bahkan Kapten Jack juga setuju dengan pandanganku. Jack memegang cinta sejatinya dan kembali memulai petualangannya sendiri. Namun Jack kecil mengatakan bahwa tanpa kompas, kamu tidak bisa pergi kemanapun. Tidak ada lagi Jack Sparrow yang asli. Seperti mie daging tanpa daging. Dan tanpa Barbossa. Seperti tanpa garam, rasanya hambar. Meskipun Raja Lautan dalam bangkit kembali, tetap tidak ada keinginan untuk generasi ke-6 dan ke-7 bajak laut Karibia. Selamat tinggal Kapten Jack selamanya.